Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini tema kita menembus hati mantan dengan doa dalam bahasa kita ya. Jadi saya membaca seluruh komen-komen di seluruh video di channel kita ini ya. Dan salah satu hal yang juga sangat menarik bagi saya untuk kita bahas lebih jauh adalah selalu muncul pertanyaan kalau saya men-share ya sebuah doa agar mantan kembali ya, atau untuk menundukkan kembali mantan, atau untuk meluluhkan kembali hati mantan. Nah itu selalu ada komen, Ustadz tolong doanya dalam bahasa kita ya, atau dalam bahasa Indonesia, karena belum bisa bahasa Arab. Atau juga ada yang minta doanya jangan ditulis dalam khat Arab ya, tetapi dalam khat atau huruf Latin ya. Karena apa? Karena mungkin membaca teks dalam bahasa Arab atau dalam khat Arab tadi belum bisa ya. Nah, jadi kemudian minta agar videonya juga menampilkan doanya dalam teks yang ditulis dalam huruf Latin ya. Jadi bukan dalam huruf alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, tetapi dalam huruf A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah, jadi memang ini penting ya, karena doa itu adalah unsur terpenting di dalam usaha ikhtiar kita meraih mantan ya. Jadi kalau kemudian orang sudah pinter membaca huruf Arab ya, membaca huruf hijaiyah, sudah pinter ngajinya lah ya. Kemudian juga sudah pinter berbahasa Arab. Nah, ini kan sesuatu yang beda ya. Jadi orang yang bisa membaca dalam huruf Arab ya, huruf hijaiyah itu belum tentu juga dia bisa bahasa Arabnya. Jadi dia bisa saja membaca, tetapi dia tidak paham arti dan kandungannya. Tetapi orang kalau sudah bisa berbahasa Arab, kalau orang kita ya, kalau orang Arab belum tentu. Kalau orang Arab, anak-anak kecil ya tentu sudah pintar bahasa Arab, walaupun dia belum tentu bisa baca tulis ya. Tapi kalau orang kita, kalau sudah bisa dan pintar berbahasa Arab ya, itu juga otomatis dia pintar tuh sudah ya, membaca huruf Arab, bahkan dengan khat ya, dengan tanda baca ataupun gundul ya. Jadi kenapa demikian ya, karena nahwu sorofnya juga sudah matang, biasanya begitu ya. Nah, jadi memang karena ini unsur terpenting ya, sebenarnya berdoa dalam bahasa yang kita pahami ya, dengan doa yang tidak usah berpuisi terlalu rumit ya. Doanya sederhana-sederhana saja, kita mengerti maknanya, dan ketika kita berdoa itu kita dorong juga dengan hati yang hadir ya, hati yang penuh pengharapan ya. Insya Allah doa yang demikian kekuatannya juga sama baiknya dengan doa dalam bahasa Arab ya. Kenapa demikian ya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbil ghafilin lahin." Ya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi ketika berdoa itu dalam bahasa apapun ya, mau bahasa Arab ataupun dalam bahasa kita, yang penting yakin ya,
Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Jadi contoh doanya seperti apa dalam bahasa kita untuk menembus hati mantan, ya? Ya Allah, bukakan pintu hati si fulanah binti fulan, agar dia selalu teringat kepadaku, mengakuiku kembali, mencintaiku, dan gerakkanlah hati, pikiran, dan seluruh jasadnya untuk mendatangiku kembali kepadaku dunia akhir. Ya, jadi tidak usah panjang-panjang. Yang penting doa itu kita paham betul apa maknanya, dan doa itu juga meresap betul ke dalam hati kita. Ya, sehingga ketika kita berdoa itu kita yakin bahwa doa yang sederhana ini akan dikabulkan, yang kita iringi dengan harapan. Ya, nah, insya Allah berdoa dalam bahasa apapun, selama orang yakin, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nah, salah satu ya kaul ulama ya dijelaskan, wa du'a'u yajuzu bil arabiyyati wa bi ghairil arabiyyah wallahu ya'lamu qasdan da'i wa muradahu wa in lam yuqawwim lisanahu fa innahu ya'lamu dajijal aswati bi ikhtilafil lughati ala tanawu'il hajati. Berdoa boleh dengan bahasa Arab dan bahasa yang bukan Arab. Allah Maha mengetahui setiap maksud dari seorang hamba, walaupun lisannya pun tidak bisa menyuarakan doa tadi. Allah Maha mengetahui setiap doa dalam bahasa apapun, dan Dia Maha mengetahui setiap kebutuhan yang dipanjatkan. Ya, karena itu kalau ada yang selalu bertanya, Ustadz, kapan mantan akan kembali? Kapan mantan akan terbuka hatinya? Dan selalu saya jawab, teruslah berdoa dan teruslah berharap kepada Allah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.